Kita tahu bahwa saham adalah instrumen investasi yang memberikan return yang sangat tinggi bagi para investornya. Namun di sisi lain memiliki risiko yang tinggi juga. Tidak sedikit orang yang terjun ke dunia saham bukannya untung, justru frustasi. Tetapi berita baiknya adalah kita tahu hampir semua orang kaya di dunia ini pasti memiliki saham sebagai instrumen investasinya. Lalu, bagaimana sebenarnya para miliarder saham ini menciptakan kekayaannya tanpa menderita risiko dari fluktuasi harga saham? Berikut 3 hal yang wajib diperhatikan dalam berinvestasi saham. Yang pertama, lakukan analisis. Sebelum meletakkan sejumlah harta dalam instrumen saham, kita harus benar-benar menyadari bahwa saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang dapat diperjualbelikan. Keuntungan dalam berinvestasi saham dibagi menjadi 2, yaitu dari dividen atau imbal hasil keuntungan, dan keuntungan yang diakibatkan oleh kenaikan harga saham atau capital gain. Untuk itu, perusahaan tempat kita berinvestasi haruslah terus menghasilkan keuntungan agar dapat terus membagikan dividen dan meningkatkan nilai atau harga sahamnya. Beberapa hal yang minimal harus kita analisis adalah 1. Bagaimana omset dan laba bersih perusahaan tersebut? Apakah selalu naik dari tahun ke tahun? Apabila iya, maka perusahaan itu memberikan kita hal yang menjanjikan dan layak kita miliki. 2. Apakah perusahaan tersebut memiliki reputasi yang baik di mata para pelanggannya? Lihatlah dari merek produknya yang beredar di masyarakat. Contohnya, siapa yang tidak mengenal perusahaan Unilever, yang mungkin produknya selalu kita gunakan baik dalam bentuk makanan atau minuman, shampoo, sabun, pasta gigi, lotion, dan lain sebagainya. Selain itu, siapa saja yang memiliki kendali dalam perusahaan itu? Browsing di Google nama-namanya, apakah ada catatan buruk dari orang-orang itu? Apabila dinilai baik, maka kita wajib mempertimbangkan perusahaan itu untuk dimiliki. Ketiga, apakah perusahaan itu memiliki banyak aset dibandingkan untungnya? Apabila iya, maka perusahaan itu memiliki risiko yang minim dan layak untuk kita miliki. Analisis seperti ini menurut Benjamin Graham memiliki kekuatan fakta-fakta yang memberikan bukti dari segi kuantitatif. Yang kedua, faktor keamanan. Hal yang tidak kalah penting dalam memiliki perusahaan adalah memikirkan tingkat keamanan dalam berinvestasi saham pada suatu perusahaan. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir risiko penurunan harga saham. Keamanan ini biasa disebut sebagai margin of safety atau margin keamanan. Beberapa penilaian yang dapat membantu kita menunjukkan bahwa perusahaan tersebut aman untuk dimiliki adalah 1. Rasio harga terhadap laba atau price to earning ratio atau PER. Nilai PER yang dapat ditoleransi adalah di bawah 15 kali. Jika lebih, bisa dibilang harganya terlalu mahal. 2. Rasio harga terhadap nilai buku perusahaan atau price to book value atau PBV. Nilai buku perusahaan merupakan ekuitas atau nilai bersih kekayaan perusahaan yang didapatkan dengan mengurangkan aset bersih dengan kewajibannya. Di mana dalam akuntansi kita semua tahu rumus dasarnya adalah equity sama dengan asset min liability. Nilai PBV yang dapat ditoleransi adalah di bawah 1,5 kali. Benjamin Graham sendiri menetapkan nilai maksimal PER dan PBV apabila dikalikan tidak diperbolehkan melebihi 22,5. 3. Nilai aset bersih dibagi dengan jumlah saham. Memiliki saham perusahaan berarti memiliki seluruh komponen perusahaan termasuk aset dari perusahaan. Sehingga upayakan kita membeli perusahaan dengan harga yang sepadan dengan nilai aset bersihnya. Buka laporan keuangan perusahaan, kurangkan nilai total aset dengan total kewajibannya. Yang ketiga, return yang memuaskan. Hal terakhir yang harus diperhatikan adalah return atau imbal hasil dari perusahaan tempat kita berinvestasi. Perusahaan yang memberikan return yang tinggi dan konsisten cenderung dihargai mahal oleh para investor.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah return perusahaan dinilai memuaskan adalah dengan melihat konsistensi perusahaan dalam membayar dividen. Mengapa dividen? Karena tujuan inti dari perusahaan adalah untuk memberikan pengembalian yang layak bagi para pemegang sahamnya. Jadi, apabila pembagian dividen tidak dilakukan dengan konsisten, maka loyalitas manajemennya harus dipertanyakan. Pastikan perusahaan membayarkan dividen tiap tahunnya ya. Itulah tadi beberapa hal yang wajib kita tahu sebelum membeli saham. Subscribe channel kami untuk mengetahui bicara saham selanjutnya. Semoga bermanfaat dan salam sukses.